Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kami cinta mana kelanjutan saya berbicara menyampaikan tentang saya kepada dan saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Manah yang mau meluangkan waktunya para jamaah yang soleh. Tentunya saya ini ingin menyampaikan pembicaraan atau berpikir yang berjudul berkatalah yang mana karena sebenarnya akan dan berpikir jika mengapa saya mengambil begitu, karena menurut saya ini materi yang cukup menarik karena masih banyak dari kita semua ini yang belum berani atau belum masih bungkam dalam menyampaikan pendapat atau idenya di halayak ramai. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari surat ini atau dari kita dapat mengambil satu intisari, yakni kita harus berbicara benar kepada orang ramai, dan hanya dengan orang sekitar kita harus berkata yang benar mengatur kebenaran. Allah juga berfirman dalam surat Al-Taha ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Yang artinya berbicara berdua padanya Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, semoga ia takut atau sadar. Jadi jamaah, walaupun kita dihadapi dengan orang sekeras Fir'aun sekalipun, orang sekeji Fir'aun pun, kita harus berbicara dengan yang lemah lembut. Karena sesungguhnya di kita berbicara benar tadi dan lemah lembut, niscaya orang akan percaya pada kita dan akan berani atau berani dengan kita dipercaya. Saya pernah membaca satu buku karya Imam Nawawi yang berjudul Adab di Atas Ilmu, di mana Imam Nawawi banyak menyuruh tentang pentingnya adab dalam kita berbicara dalam menuntut ilmu. Dan berbicara pun kita itu memiliki adab, harus memiliki adab, tidak hanya dengan siapapun. Kita harus berbicara memiliki adab yang betul-betul. Dan saya pernah mendengar suatu kisah Nabi di mana Rasulullah SAW marah pada sahabat yang bernama Usama bin Zaid, di mana sahabat itu membunuh musuh yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Nabi berdoa padanya, mengapa engkau membunuhnya? Dan sahabat membalas atau menjawabnya dengan berbicara,
dia Rasulullah, dia sesungguhnya mengucapkan kalimat syahadat sebagai dalil atau sebagai perlindungannya supaya tidak dibunuh. Dan Rasulullah SAW menjawab, tidak ada yang semuanya tahu tentang isi hati manusia, karena semuanya apalagi dapat dipercaya dari manusia selain dari perkataan. Jadi jamaah, sebelum adanya undang-undang atau hal apapun yang berlaku di negara ini, agama Islam sudah mengajarkan kita untuk bertutur kata. Kita sudah memiliki hak pada dasarnya untuk berbicara. Jadi kita tidak perlu untuk takut dalam menyampaikan gagasan atau opini kita. Jadi yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat tadi dan dapat yang kita dapat pelajari dari kisah tadi itu, kita itu semuanya jangan takut dalam menyampaikan ide atau gagasan kita, walaupun itu berhadapan dengan teman ataupun apapun. Kita jangan takut, kita harus berani, karena semuanya jika kita memiliki tiga aspek tadi itu, seperti perkataan yang benar, perkataan yang lembut dan adab, niscaya orang akan percaya kepada kita. Saat saya sendiri, saya masih sangat masih ragu juga dalam menyampaikan ide pendapat, dan saya mengapa memilih materi ini, karena menurut saya ini materi yang cukup penting untuk kedepannya agar bangsa ini menjadi lebih maju lagi. Sepertinya cukup sekian dari saya. Jika ada perkataan yang benar, itu sumber datang dari Allah, dan jika ada perkataan yang salah, maka itu datang dari saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada perkataan saya tutur kata saya yang salah, karena semuanya saya sini dalam proses belajar dan dalam proses untuk penyelesaian tugas akhir saya untuk mata kuliah atau dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf.